Bapak ngerokok? Enggak. Minum? Enggak. Pakai narkoba dari kapan, Pak? Saya nggak pakai, Pak. Loh, ini kasusnya apa sih? Perasaan ini narkoba. Kurir. Ternyata kurir. Berarti latar belakangnya ekonomi ternyata. Tahu deh, berarti udah lama banget. Udah 12 tahun berarti. 12 tahun. 12 tahun gak Iya. ketemu. Akhirnya ketemu karena gue ada kebutuhan. Kemarin kan gue mau minta tolong foto kan. Sama gue kan ada kebutuhan juga. Jadi akhirnya keep in touch lagi kan. Iya, mana tahu jodoh, mana tahu nantinya bisa ada manfaatnya kan. Kita membuka semua peluang kan. Gitu. Jadi lu kerja di? Sekarang kerja di Kemenkumham. Kantornya di Bapas. Di DKI Bapas Jakarta. itu Balai Pemasyarakatan. ya apa? Ngurusin Kita itu pembimbingan. Jadi gimana caranya mereka itu bisa kembali lagi bekas-bekas ex narapidana ya. Saking kita menghargai mereka, kita sebutnya klien. Jadi kita nggak bilang napi, nggak bilang ex napi. Kita membahasakannya klien. Klien gua sama kayak lu punya klien kan. Karena lu urusin. Karena gue urusin, betul. Kan di Bapas itu isinya pelayanan. Tapi kan kalau klien kan ngasih duit. Nggak juga. Kan sekarang kan yang namanya pelayanan, kita kan sekarang dituntut memberikan pelayanan itu ya, doktrinnya pelayanan prima. Kalau dari Kumham sendiri, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Pelayanan apa yang lu kasih sama klien lu? Oke, jadi kan ketika mereka berbebas. Ini udah bebas ya baru jadi klien? Oh iya, setelah atau bebas. Tapi sebenarnya ada intervensi juga yang kita lakukan selama dia pembinaan di dalam. Oh, jadi waktu di polisi lu nggak bantu apa-apa? Untuk yang dewasa tidak. Jadi ada kategorisasi antara pelaku tindak pidana yang dewasa dan anak. Jadi ada pemisahan kewenangan. Cuman dewasa dan anak aja ya? Gua. Oke. Dewasa dan anak. Nggak ada cewek cowok gitu? Cewek cowok gitulah. sama. Oke. Gitu. Cuma mungkin nanti ada perbedaan di masalah assessment yang kita berikan ketika kita menentukan apa sih kebutuhan mereka di luar. Faktor kriminogeniknya tuh apa yang paling besar. Sehingga dia melakukan sebuah tindak pidana. Kriminogenik? Iya. Itu orang kriminologi yang tahu, ya kan? Kriminogenik. Jadi kalau kita kan fotogenik. Oh iya. Ini kriminogenik. Iya, ini orang kecenderungan orang untuk melakukan kriminal berarti ini. Iya, dari segi apa? Jadi di situ ada beberapa. Jadi kita lihat dari faktor pendidikannya. Kita lihat dari faktor hubungan keluarganya. Terus masalah misalkan dia pemakai obat dari mana, masalah keuangan kah yang melatar belakangi semuanya. Jadi kita runut dari situ. Jadi tugas gue sebenarnya melihat kenyataan dan akan membuat mereka kembali lagi di tengah-tengah masyarakat. Apa sih yang bisa kita berikan untuk mengembalikan mereka dari masalah psikologisnya, kesiapan dia, sosiologisnya, ya hubungan dia dengan masyarakat, dengan keluarganya. Kita bikin seminim mungkin kembali seperti dia sebelum di dalam. Tapi jelas dengan upgrade pribadi yang lebih baik. Itu. Bisa tuh? Susah. Gue pernah ketemu. Tapi bisa kan? Bisa. Gue pernah ketemu orang waktu gue baru masuk di lapas Cipinang, samping lapas Cipinang ada ibu-ibu lagi besuk. Dia nanya, "Mas, kerjanya apa?" Sotoy lah gue kan. Jadi tugas saya, Bu. Pakai seragam nih ya ceritanya ya? Oh enggak, masih hitam putih kan CPNS. Oh. Jadi gimana caranya kita ini ngembaliin yang di dalam ini, Bu, kembali ke masyarakat. Dia bisa bekerja, bisa berkehidupan lagi, berpenghidupan lagi. Oh gitu, Mas. Terus gimana caranya? Ya caranya banyak, Bu. Kita harus gini-gini. Ya sotoynya gue lah baru jadi CPNS. Ya, nah, di situ gue agak tersentuh. Dia bilang, kerjanya mulia banget ya. Kok kerjanya kayak kerjaan Tuhan gitu. Ya kan memberikan kesempatan berikutnya untuk orang yang ya maaf sudah di blacklist lah di masyarakat gitu kan. Gimana caranya mengangkat dia lagi? Yang susah kan kepercayaan diri seseorang itu untuk bangkit susah. Belum lagi bisa jadi setelah pembinaan itu di dalam bukannya ke arah positif bisa ke arah negatif.
gitu. Jadi treatmentnya dia di dalam pun sebenarnya gue ada hak untuk intervensi. Nah, di dalam pembinaannya itu di bawah Bukan di bawah lapas. Bukan. Pembinaan itu adanya di lapas, tempat dia ngejalanin pidananya dia. Tapi bagian dari Bapas itu singkatannya Balai Pemasyarakatan, kita ngurusin yang di luar. Oh. Kenapa kantor gua kecil di tengah-tengah pemukiman masyarakat? Karena dibuat supaya mereka itu bisa gampang berbaur dengan masyarakat yang ada. Oh. Tapi nggak jarang juga sih karena kurangnya sosialisasi, warga tuh ada yang nanya, Pak di dalam ada selnya nggak sih? Ada tahanan nggak sih Pak di dalam? Ya nggak ada. Karena udah ngurusinnya yang udah bebas. Udah bebas dan kita bahasanya kan klien. Ada juga yang masuk kantor tiba-tiba nyari, Pak Lurah ada nggak Pak Lurah? Kira kantor kelurahan. Aduh tulisan udah gede-gede segede gaban. Gue yang ngeliat. Jadi kira balai masyarakat. Iya. Mungkin arahnya ke situ lah ya. Cuman ya gue juga nggak habis pikir sih itu orang kenapa bisa sampai kayak gitu. Ada yang mau, Pak nih apotek ya mau puskesmas mau nyairin resep. Kata, aduh gue bilang tulisan udah gede. Tapi kenapa sih nggak efektif gitu. Kurang sosialisasi. Nah intinya kurang sosialisasi kan. Makanya ya kedepannya sih kantor gue sih ada rencana sih memang. Pindah? Satu pindah. Atau renov jadi sebenarnya pindah nggak pindah ya walaupun tempatnya kecil dengan pegawai yang segitu banyak. Dengan anggaran yang kecil dengan tanggung jawab yang besar. Inti permasalahannya sebenarnya gimana caranya apa ya? Itu bukan suatu alasan sih emang. Kalau di urusan pemerintahan anggaran kecil, fasilitas yang kurang layak tuh bukan suatu alasan supaya kerja itu nggak maksimal. Lu harus bekerja tetap maksimal memang. Gitu dituntut seperti itu memang. Jadi ya sepinter-pinternya kita cari cara dalam artian kita jalin kerjasama dengan pihak lain yang mungkin memang ada dananya untuk melakukan itu juga gitu. Kita bisa saling bisa tuh. Maksudnya kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan CSR-nya ke Bapas gitu loh. Bisa unit binaan. Oh bisa kita kerja sama. Kita membuka itu. Cuma makanya karena mungkin ya sekarang SDM-nya masih sedikit yang ngerti dan berpikiran ke arah situ. Cuma memang PK ini dituntut kreatif. Kita ini PK itu apa? Pembimbing kemasyarakatan. Oh. Kita membimbing mereka tugasnya secara profesional. Walaupun mungkin kitanya juga ya kurang lah gitu kan. Hati-hati. Tapi indikatornya lu sukses atau lu menyenangkan klien apa? Menyenangkan atau membenarkan atau gimana? Ya itu sampai sekarang gue masih gampang sih sama aturan. Apa yang harus kita dahulukan? Kualitas atau kuantitas? Dari si klien lu nih? Iya, cara treatment klien tuh kuantitas atau kualitas. Karena background gue kan hukum ya. Ada temen gue juga yang psikologi, backgroundnya ada yang sosiologi. Itu waktu awal pertama kali perekrutan pembimbing kemasyarakatan. Oh, jadi emang dari Bapak sendiri itu memang elemen-elemennya udah ada dari hukumnya, ada psikologinya ya, gitu. Harusnya kita bisa kerjasama untuk tim. Kalian tim? Ya, tim apa? Kerjanya personal. Oh. Masing-masing. Tapi memang ketika kita memutuskan sesuatu itu secara tim. Kalau untuk yang dewasa tuh, kita itu menerima surat permintaan, pengusulan, reintegrasi untuk kembali ke masyarakat kan reintegrasi. Dia keluar. Asimilasi gitu? Asimilasi kerja, asimilasi rumah. Asimilasi kerja tuh asimilasi tapi di dalam lapas. Biasanya kerjasamanya sama yayasan. Kalau reintegrasi, apa tadi? Reintegrasi kan dia keluar. Dia kan mereintegrasikan dirinya lagi kan. Oh. Ngembaliin dia kan gitu. Prosesnya ada cuti bersyarat, pembebasan bersyarat. Jadi step by stepnya tuh banyak ya? Wah banyak banget. Sebelum dia bener bisa balik. Oh. Banyak apa aja? Dari segi pembinaan di lapas rutan itu adalah mereka punya treatment untuk ngebina karena masih di dalam ya. Makanya bahasanya kan warga binaan. Itu dibina. Nah setelah keluar barulah itu tanggung jawab gua di kantor gitu. Memantau. Bukan memantau, justru kita apa ya? Kita bimbing. Jadi ada yang namanya jadi lebih dari hanya sekedar memantau. Oh iya, campur tangannya besar memang. Ngarahin. Gitu. Kayak tadi bikin apa? Ngarahin, oh lu masuk kerja di sini atau di mana kalau ada mitra-mitra gitu ya. Iya, kita bantu mereka berpikir juga karena
banyak dari mereka itu sebenarnya nggak tahu siapa dirinya dia. Setelah keluar? Dari sebelum keluar, makanya dia kriminal. Orang-orang bermasalah, gue cuma nanya simpel gitu. Punya hobi apa sih? Nggak punya hobi, Pak. Itulah yang membuat lu jadi dalam masalah. Itu lu nanyanya di dalam waktu lagi di lapas apa? Oh, kan dia ada surat permohonan nih. Oh. Untuk misalkan katakanlah pembebasan bersyarat. Oke. Karena dia berkelakuan baik, terus secara syarat dia bukan residivis, bukan pengulangan, dan dia nggak kena register F, melakukan pelanggaran di dalam lapas rutan selama pembinaan, dia kan berhak ngajuin itu haknya mereka. Makanya yang namanya hak, ya harus kita penuhin. Nah terus lo panggil? Wawancara, surat kan datang ke kantor, ditentukanlah siapa petugasnya yang ngambil. Wawancara kita wawancara ke dia dulu. Dulu sebelum pandemi kita masuk ke dalam lapas rutan, tapi itu mungkin cara terbaik karena kita harus face to face karena bikin hubungan, supaya dia juga punya rasa kedekatan sama kita gitu, karena kita yang akan bimbing dia di luar. Kalau sekarang karena pandemi kita melalui video call daring, kurang efektif secara sarana prasarana, masalah sinyal, putus nyambung, suara kresek kita nggak dengar, ya segala macam lah itu. Yang kedua, kita nggak punya rasa kedekatan maksimal gitu loh. Kita nggak bisa lihat gestur, cuma sedikit lah yang kelihatan di gambar itu karena muka, mimik aja sih dapat, gesturnya nggak dapat. Kita nggak tahu seberapa dia bisa terbuka dengan kita, menceritakan hal-hal yang memang melatar belakangi apa sih penyebabnya. Kan jadi kita cari tahu latar belakang nih. Latar belakang itulah yang kita selesaikan nantinya. Di luar. Contoh, masalah karena ekonomi. Ada gue pernah gini. Pak, Bapak ngerokok? Enggak. Minum? Enggak. Pakai narkoba dari kapan, Pak? Saya nggak pakai, Pak. Loh, ini kasusnya apa sih? Perasaan ini narkoba. Kurir. Ternyata kurir. Berarti latar belakangnya ekonomi. Ternyata saya punya anak, Pak. Saya harus beli susu. Saat itu istri saya sakit. Iya, disitulah baru kenyataannya kebuka gitu. Oke, berarti masalahnya ekonomi. Nah, gimana caranya? Nah, itulah yang sulit kalau udah kaitan sama ekonomi. Gua dulu nyari kerja aja susah. Ini bukan urusannya Kemensos ya kalau gitu? Bukan, nggak masuk. Nggak masuk ke ranahnya mereka. Karena ketika pengusulan pembebasan bersyarat, dia bukan orang bebas. Dia masih ada rambu di sekitar dia. Dia masih dalam rangka pengawasan juga. Pengawasan pelaksanaan pembimbingan. Jadi dipilah tuh, ada kewajiban. Lapas itu wajib lapor untuk mengawasi pembimbingannya, bukan status hukumnya dia lari atau kabur segala macam. Itu urusan kejaksaan. Kejaksaan. Bukan polisi lagi tuh. Nanti baru lapor ke kepolisian kalau misalkan mau ditangkap lagi. Prosedurnya seperti itu. Secara pembimbingan dia harus rutin. Kita punya timeline dan kita pun bikin telaahan terkait dia. Ada namanya litmas bimbingan. Itu dibagi bimbingan awal, tengah, sama akhir. Kita udah bikin, yaitu template-nya nanti orang psikologi lah yang itu. Gua kan sharing ilmu kan, keren. Kaitannya hukum ngomongnya ke gua, kaitannya psikologi nanti ngomong ke yang lain. Gitu kita bahas di sidang. Itu disidangkan per orang. Ada namanya sidang TPP. Di sidang TPP itulah kita mendiskusikan segalanya. Gua sebagai seorang PK cuma bisa merekomendasikan. Boleh diterima atau tidak usulannya, kan gitu. Pembebasan bersyaratnya. Gue cerita di sidang itu, latar belakang penjamin keluarga itu seperti ini. Jadi yang dijaminkan adalah, bisa nggak sih itu orang keluar dari penjara tuh nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan, nggak punya tempat tinggal. Nah, tugasnya penjamin itu, penjamin hidupnya dia sementara. Sampai dia bisa punya kakinya sendiri, hidup sendiri. Itu kan analoginya kalau orangnya, mohon maaf, kurang ya. Kalau misal kata anak orang kaya, aman aja dong berarti, nggak perlu kerjaan, gue lanjut bisnis gitu. Atau apa. Nah, tapi tetap kita arahin. Kan kembali lagi, kita lihat dulu. Contoh, dia pakai narkoba, tapi ternyata gara-gara keluarganya. Berarti kan harus kita treatment hubungan dia dengan keluarganya.
Itu kerjaan lu Iya. ngurusin Sampai segitunya. psikologi dong masuk. Iya, psikologi Gitu-gitu masuk. ya. Kalau itu kan pelajaran hidup buat gua. Kalau gua kan nggak, keilmuannya nggak ke situ, tapi itu pelajaran hidup gua. Makin banyak gua kenal orang, makin banyak gua ngobrol sama orang, ya itu nambah kapasitas gua secara keilmuan. Bahasanya bokap gua tuh apa ya? Ilmu hidup. Nggak bisa kita pelajari juga itu gitu. Walaupun ada ilmu yang mempelajari itu. Jadi lu ngurusinnya sehari-hari bolak-balik lapas atau? Ya harusnya idealnya seorang pembimbing masyarakatan ya hari-harinya itu ya berkutat dengan itu. Kalau ada surat perintah kita jalan, kita laksanakan. Setelah selesai kita masih bisa melakukan wajib lapor pembimbingan nih sama yang butuh konseling sama kita. Itu konseling bisa macam-macam. Lu mau curhat apapun kita terima. Gitu. Jadi itulah fungsinya PK sebenarnya. Kita ngasih advice. Kita ngasih advice sesuai dengan apa yang sudah kita buat nih dari awal. Ini dia masalahnya ada di mana. Nah terus kalau misalnya orang kan ada juga ya yang kayak udah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Oh iya. Itu? Jadi gini. Itu kegagalan tuh atau gimana? Kegagalan Tergantung. lapas? Gini, orang mengajukan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat bukan semata-mata hanya kasarnya ya, dia mau keluar lebih cepat. Enggak, ini yang gue maksud, lu udah kriminal, Iya. keluar, bebas. Nggak semua yang keluar Kriminal itu, lagi, masuk lagi nggak jadi. semua orang yang keluar itu dibimbing sama Bapas. Delah. Kalau dia menyelesaikan hukumannya tanpa ada keringanan, haknya nggak diambil. Oh, jadinya Dia cuma yang... bahasanya bebas murni. Bebas murni tanpa adanya pembimbingan. Gitu. Karena ketika pembimbingan dia akan menerima resiko memang dia keluar lebih cepat, tapi masanya dia di bawah diawasi itu tambah. Ketika dia melakukan pengulangan akan ada resiko yang terjadi lainnya, menjalani sisa pembimbingan itu di dalam plus nanti hukuman yang baru. Nah, dari pengamatan lu pegang paling banyak kasus orang masuk kenapa? Narkoba. Ada kategorisasi ya. Gua kan PK pertama. Narkoba urusan gua memang. Tapi kalau udah koruptor segala macam senior gua yang lain. Oh, tapi jadi berarti lu paling banyak handle-nya narkoba. Tapi memang 80% isi lapas rutan ya kasusnya narkoba. Sekarang nih? Iya. Rata se-Indonesia? Iya, karena kan kita melakukan pemerataan juga, makanya kan kadang ada yang ditahan di Salemba penuh terbangin. Ya kayak gitu. Program buat kayak pencegahan sebelum orang masuk gitu loh. Kan sel kan katanya penuh. Oh, pencegahannya. Pencegahan biar orang nggak melakukan kriminal. Ada lah program kita. Oh, ada ya? Kita bareng juga sama penyuluh hukum. Itu kalau di barat tuh kemarin kita itu dikasih waktu untuk berbicara di depan masyarakat terkait sama wilayah sadar hukum kalau nggak salah itu. Jadi kita dikasih kesempatan di situ ngomong. Banyak juga yang nanya kan, wah Pak, waktu itu dari pemuda dari LMK kalau nggak salah. Dia bilang, Pak, kan banyak tuh Pak yang habis masuk, tadinya pemakai keluar jadi pengedar, naninu lah. Ya itu peran serta masyarakat juga sebenarnya untuk mengawasi itu, karena ketika orang itu mengajukan pembebasan bersyarat, ketika kita datang ke rumahnya, kita lihat keadaan rumah penjamin, kita juga mau wawancara RT setempat. Oh gitu? Iyalah, kan bantu ngawasin, kita kan nggak bisa 24 jam. Iya. Gitu, kita kasih tahu, Pak RT ini kita ada nanti klien kita bebas. Atas nama ini nih, gimana? Pemerintah setempat, warga setempat nerima nggak? Karena ada yang nggak nerima. Boleh nggak nerima? Iya, misalkan kasusnya susila, korbannya di wilayah itu ya kan, dibalikin, repot tulisannya. Iya juga sih. Iya, nah harusnya warga masyarakat pun punya tanggung jawab dalam rangka mengawasi. Contoh, misalkan kok ada kegiatan-kegiatan yang agak-agak aneh nih, malam kok rumahnya tiba-tiba rame, berapa motor masuk keluar. Kalau warga curiga dan ternyata bisa diselesaikan secara warga dan ternyata benar, misalkan tiba-tiba dia jadi berubah jadi pengedar atau apa, bisa lapor ke Bapas. Gitu, karena kan kita juga berhubungan sama RT-nya. Bentuk pengawasannya seperti itu. Ya, minum lah. Ya, oke, ini ke depannya nanti harusnya ya APH yang lain juga terlibat, Babinsa segala macem, bantu dalam hal pengawasan, tapi nggak tahu regulasinya. Berarti kalau misal kata orang mau
kan orang nggak ada yang mau lama-lama kan di dalam kan. Nah, ini nggak yang kayak misal kata orang bayar buat keluar lebih cepet gitu gimana? Gak mungkin. Nggak mungkin gimana? Udah ada tanggalnya, Sam. Semua itu udah ada waktunya, udah ada timelinenya. Itu nggak mungkin di-cheating, nggak bisa. Tapi kan misalnya masuk 10 tahun, vonis 10 tahun nih, nanti kan ada hitung-hitungannya tuh. Nah, nanti kelakuan baik, nanti apa ini itu. Kan itu tergantung mereka. Kalau dia mau lebih cepat, otomatis kan dia tidak melakukan hal yang macam-macam. Iya kan? Ikutin arahan dari petugas. Ya sudah kan, dengan tidak macam-macam, kan akan keluar emisinya. Terus itu kan akan lebih cepat. Pembebasan bersyarat. Iya, itu kan hak. Yang tadi gue bilang hak. Jadi kita bukan mikirin, oh ini ngurus gini sekian, nggak ada, nggak usah ngapain, nggak usah gitu juga, haknya pasti dikasih. Cuman lama. Enggak, kan udah ada waktunya dibilang. Udah ada waktunya, udah ada timelinenya. Jadi baru bisa ngajuin pembebasan bersyarat 6 bulan sebelum 2/3-nya dia. Ada timeline itu ada. Itu yang tahu orang registernya lapas rutan, gitu. Ada hitung-hitungan itu ada semua. Jadi nggak bisa di-cheating. 6 bulan sebelum 2/3 masa Biasanya hukuman. Itu. Iya, karena nanti kan dia menjalani di 2/3. Kalau narkoba yang di atas 5 tahun tuh nanti dia di 5/6 masa tahanan. Gitu. Itu hitungan yang tahu orang lapas rutan. Ya biasanya kebanyakan setelah keluar bener nggak sih? Itulah masalahnya. Apa? Bener dan enggaknya gini. Bener sih bener. Kalau gue ya secara klien gue, yang ketangkep lagi dari segitu banyak satu orang yang melakukan pengulangan. Sisanya nggak ada, gitu. Ada satu dari sekarang yang aktif di gue ada sekitar 25 orang yang di bawah pembimbingan gue. Gitu. Dan itu satu orang miss emang. Tapi lu dalam satu kantor ada berapa orang? Ada berapa orang? Jadi total klien lu ada berapa gitu maksudnya? Ribuan, Sam. Ribuan. Karena kan waktu pembimbingan ada yang sampai 2 tahun. Gitu. Lama bener? Lama lah. Awal mereka bimbingan wajib lapor sebulan sekali. Nanti di pertengahan itu bisa jadi 2 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali. Kita lihat juga kelakuannya mereka ini. Itu wajib lapor jadi bimbingan itu termasuk wajib lapor. Wajib jadi lapor itu salah satu bentuk pembimbingan kita. Bahasanya aja sih sebenarnya wajib lapor ya, tapi ya itu waktunya untuk pembimbingan. Kalau kita pun di Bapas itu ada pelatihan, mereka wajib ikut sebenarnya. Cuma kan kadang serba salah. Ketika posisi mereka sudah bekerja, kalau kita suruh ikut pelatihan berarti dia ninggalin kerjaannya dong. Iya, terus gimana? Terus kalau kerjaannya hilang gimana? Ya kita cari klien yang masih nganggur. Gitu. Kita cari kalau mereka tipu-tipu pura-pura kerja? Susah lah. Buktinya nggak punya duit. Kan gitu. Tapi berarti kalau misal kata emang keluarganya kaya, terus dia kriminal, terus nanti keluar lagi juga keluarganya masih nampung, bukan klien lu dong? Itu bukan. Tetap dong, kan masa hukumannya belum selesai. Masa pembimbingan itu termasuk masa hukumannya dia. Itu belum selesai. Cuman ya lebih enteng aja gitu loh, nggak. Tugas gue nggak begitu berat. Iya. Karena setelah itu penghidupan dia ada. Tapi kehidupannya nggak tahu balik apa enggak. Karena kan, ya contoh gini, dia anak keluarga orang kaya. Dia pakai narkoba karena teman-temannya dia bergaul. Iya. Otomatis circle dia sempit. Keluar dia harus punya circle baru. Kita arahkannya ke arah sana. Iya. Jangan sampai main ke kelompoknya dia yang lama lagi. Karena orang yang baru keluar biasanya pikirannya sempit. Nah, kita bantu buka cara mereka berpikir. Gitu. Kita coba buka. Nah, menurut lu orang jadi pada banyak masuk itu gara-gara apa? Susah sih. Kalau paling banyak karena apa ya? Kan banyak ketemu napi. Di Jakarta Barat. Beda. Secara geografis beda. Selatan beda. Gitu. Timur, utara tuh beda. Kejahatannya macam-macam. Penggolongan-penggolongan itu sih belum ada yang coba neliti ya. Tapi secara sistem di tempat gua yang gua buat itu kita mulai ada pemilahan tindak pidana, pemilahan alamat. Jadi mulai kita kodifikasi tuh
kebanyakan di situ tuh apa. Dianalisis gitu ya. Iya iyalah. Sebenarnya harus ada yang kaji ya. Gua nggak tahu lah per daerah tuh ada yang kaji atau belum. Kalau ada yang mau meneliti Jadi kan sebelum terjadi masalah kita selesain dulu itu masalahnya. maksud gua. Jadi kan di situ kita bisa kerja sama tuh sama aparat penegak hukum yang lain, minimal sosialisasi kan. Nah, berarti tapi lu kan di bawah kementerian ya. Mitra lu siapa? Ini kan klien lu. Oh iya, untuk yang dewasa. Iya. Ini kita belum ngomong ke anak loh, lain lagi ceritanya nanti. Oh, Kalau yang dewasa, mitranya sekarang kita kepolisian. bikin kepolisian juga termasuk, tapi nggak terlalu banyak perannya. Yang lebih banyak tuh sebenarnya kita mengharapkan ke kelompok masyarakat. Jadi ada namanya Pokmas, itu kayak yayasan, LBH, yang kayak gitu-gitu bentuknya kita rangkul untuk kerjasama di kita. Yang concern terhadap masalah narapidana yang berbebas, mungkin memberikan pelatihan, terus ngasih bantuan apa gitu. Nah itu kerjasamanya sama kita ya. Orang tapi kalau misalnya tahu udah masuk, Termasuk ini sekarang apa? kantor wali kota Jakarta Barat. Kita kerjasama terkait masalah pelatihan kerja. Jadi kita karena mereka punya fasilitas ya untuk pelatihan. Kita pernah tuh sama wali kota Jakarta Barat itu sepeda motor dan sekarang yang lagi jalan servis AC. Oh. Jadi mereka menyediakan Support itu. support alat mereka lengkap. Mobilnya itu sampai ke Bapas ya itu lengkap. Kalau pelatihan motor ya motor-motor kepotong itu alat-alat mereka lengkap Buat dibawa, servis, buat servis segala macam. Menurut lu orang yang udah keluar itu sama nggak sih kayak sebelum? Nggak bisa balik full sih, ya itu Nggak bisa balik susahnya. full. Kalau pengaruhnya dari lingkungan, kita nggak bisa maksain dia untuk pindah dong dari situ. Nggak, andai kata misal, boleh nggak sih misalnya udah keluar, dia orang Jakarta nih, udah Pak, kayaknya saya mau kembali ke kota asal saya deh, misalnya ternyata orangnya dari Pontianak nih, Oke. boleh nggak? Boleh. Terus nanti wajib lapornya di Pontianak aja. Iya betul itu. Kita namanya pemindahan pembimbingan. Gitu. Boleh itu dibolehkan dan dimungkinkan, tapi memang ada prosedur. Oh. Ketika dia mau pindah dia ngajuin dulu alamat, nama yang orang di sana tuh. Sekaligus penjamin. Iya, gitu penjamin dia di sana tuh siapa. Nanti orang sana yang survei, oke, diterima baru pindah. Oh, disurvei dulu sebelum. Ya iyalah, bener nggak sih kan gitu. Ya semuanya validasi dulu lah, nggak mungkin lah ujuk-ujuk. Kan ada permohonan juga untuk pindah bimbingan. Oh. Dia bermohon ke kita secara persuratan. Nah, setelah keluar, rata-rata, tadi kan lu bilang nggak bisa balik kayak sebelum masuk kan? Iya, ya nggak bisa normal 100% lah. Mau di set sampai kemana? Standarnya menurut lu kayak udah bener nih orang nih. Sampai dia ngerasa cukup. Cukup apanya? Cukup dibimbing. Sampai dia ngerasa cukup untuk dibantu. Oke Pak, saya sudah bisa sendiri, saya sudah bisa menyelesaikan masalah kita. Kan dia ada waktunya tuh. Sampai itu misalkan habis selesai. Sampai sini gimana? Ini udah terakhir kamu saya bimbing, waktunya sudah habis. Kamu sudah cukup belum? Misalkan gitu. Oke Pak, misalkan saya udah cukup gini. Kalau ada yang bilang, Pak, saya masih mau dibimbing. Dimungkinkan, kita ada program aftercare. Setelah itu dia mengajukan permohonan untuk dibimbingkan lagi, jadi bimbingan lanjutan. Ini masuknya berarti kerjanya Panjang. lama ya? Iya, lama. Tahunan. Nggak capek ngurusin orang-orang kasusan begitu? Capek lah, kan kita juga punya masalah sendiri. Nggak dia doang punya masalah kan. Ya itu lah kerja secara profesional gitu. Sama aja kayak komedian, dia harus ketawa di depan kamera walaupun dia nangis, ya kayak gitulah. Sama lah profesionalnya kayak gitu. Tapi memang gue basicnya emang seneng ngobrol sama orang. Iya. Basicnya emang itu. Gue awet kalau ngobrol. Gue kalau lagi wawancara ke rumah aja, itu gue pertanyaan sih sedikit. Cuma gue ngobrol bisa 2 jam 3 jam. Junior gue ngikutin, ya kadang bang pulang bang udah kayak gitulah ngingetin. Ajak-ajak lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Sebenarnya itu classified sih. Oh, kan iya. berkas gue classified. Gitu. Penilaian itu kan nggak boleh ada intervensi dari mana-mana.
gitu. Tapi untuk mendokumentasikan ya nanti mungkin bisa. Tapi setelah keluar kan udah jadi masyarakat bebas belum sih sebenarnya? Di bawah binaan lu tuh masyarakat Belum. Masih dalam rangka pengawasan juga. Dia masih ada kewajiban. Itulah makanya gue bingung. Dia itu bukan orang bebas murni. Belum sepenuhnya. Yang direnggut kan haknya mereka kan. Dia di penjara itu kan yang direnggut haknya. Sebagian dari haknya. Gitu. Dan ketika dia menjalani bebas dengan ada syarat, sebagian haknya juga kita kembalikan. Gitu. Jadi nggak bisa tuh wajib lapor berapa lama sekali? Tergantung. Kalau cuti bersyarat 2 minggu. Berarti nggak boleh tuh kayak keluar kota apa dulu? Ya nggak boleh lah, semua harus sesuai dengan tempat penjaminnya ada di mana. Kalau PB sebulan sekali. Tapi kalau tanggal itu dia nggak datang, gimana? Gini, sebenarnya kita fleksibel. Yang penting di minggu itu dia wajib lapor. Bukan di bulan itu ya. Oh. Di minggu itu. Geser 1-2 hari nggak masalah lah. Oh. Yang penting kan biasanya ada konfirmasi ke kita, Pak. Yang penting ngabarin ya. Yang penting ngabarin. Kayak orang punya utang, yang penting ngabarin. Jadi nggak ditagih kan gitu. Kalau sampai punya utang ditagih mulu, yang lagi capek ya. Kasusin. Ada yang jalan nih. Gitu, kayak gitu. Ya mirip lah kayak gitu. Ya intinya itu kewajiban mereka untuk melapor kan. Tapi lu berarti ada ketemu sama pengusaha-pengusaha juga dong nawarin mau pakai karyawan ex-napi nggak gitu-gitu nggak sih? Itu sekarang masih susah. Susahnya kenapa? Secara pertanggungjawaban, seberapa benar kita bisa membimbing orang dan menjaminkan dia untuk bekerja di tempat orang? Nggak bisa jamin juga ya? Susah. Susah. Karena tindakan konkretnya susah dilakukan gitu. Punishment konkretnya itu susah dilakukan. Gua harus banyak prosedur yang gue lakukan. Berarti sebenarnya setelah keluar pun itu kan stereotipnya itu yang harus dibuang. Nggak jarang juga mereka masih bohong sama petugas gitu. Iyalah. Ya mohon maaf ya, backgroundnya kriminal juga. Iya, itulah masalahnya. Lu aja berpikir seperti itu kan. Ya mohon maaf. Nah, lu stereotip juga ke mereka kan akhirnya. Nggak bohong. Nah nggak iya, bohong. akhirnya kan kayak gitu. Nggak bohong, pasti ada lah. Iya. Ngerinya pasti ada. Makanya kenapa pembimbingan kita dan pembinaan di dalam rapat serutan itu konsentrasi supaya dia nggak kerja sama orang, dia bisa hidup sendiri, kerja sendiri. Jadi mending sendiri aja usaha. Bahasanya seperti itu. Kembali lagi. Cari modal bisa nggak? Itu dia masalahnya. Hanya komplikated sih ngurusin orang sih. Apalagi udah begitu kan. Ya. Tapi gue setuju sih buat istilahnya ngasih kesempatan kedua atau ya kasih kesempatan lagi lah orang buat buktiin bahwa dia layak lagi diterima di masyarakat kan. Iya, harusnya sih bisa ya. Iya. Dengan banyak, kalau gue sih pikirnya dengan banyak mereka berkontribusi dengan masyarakat ya. Ya udah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mudah-mudahan. Sampai jumpa lagi di lain konten. Bye bye.